Sebenarnya kalau perawatan mobil hybrid lebih sulit. Anda harus punya pemadam kebakaran khusus baterai. Itu nggak banyak dan baterai yang berbeda butuhkan apar yang berbeda juga. Yang penting bersih, terus setel AC-nya paling dingin karena ingat baterai Anda dapatnya dari AC. Jadi itu untuk mempertahankan lifetime si baterai menjadi lama. Saya Lulung dari Dokter Mobil, saya foundernya Dokter Mobil. Kita bikin dari 2014 akhir sampai dengan hari ini kita punya 31 cabang di seluruh Indonesia, satu cabang di Malaysia, kita punya satu cabang juga untuk hybrid dan EV di Indonesia. Yang pertama di luar ATPM. Yang banyak orang nggak tahu adalah mobil hybrid itu tetap butuh di maintenance sama halnya dengan mobil biasa. Tetap punya olinya, tetap butuh di tune up, tetap butuh dirawat AC-nya dan ada coolant dan sebagainya. Plus mereka ketambahan punya baterai juga, ya kan? Nah, yang kita hadirkan adalah kita bisa battery service, hybrid service-nya, kemudian si engine-nya juga kita bisa tune up ulang supaya efisiensi bahan bakarnya balik lagi seperti semula. Karena engine hybrid itu berbeda dengan engine biasa. Maksudnya berbeda itu dia cycle-nya berbeda. CC-nya sama, engine-nya sama, spare part-nya sama, cuman dia cycle-nya bukan menggunakan auto cycle, tapi menggunakan Atkinson cycle. Makanya kompresinya itu lebih rendah. Nah, ketika kompresi lebih rendah, penguapan oli lebih tinggi dan si oli itu juga lebih encer, makanya akan terjadi banyak kerak-kerak oli, penguapan oli di part-part tertentu yang butuh dibersihkan seiring berjalannya waktu. Cuman untuk hybrid yang hari ini masuk ke kita lebih banyak itu untuk diservis baterainya. Karena baterainya udah banyak yang nongol cek engine-nya karena beberapa sel baterainya udah mulai drop, nah itu yang diganti per sel. Sebenarnya kalau perawatan mobil hybrid lebih sulit. Sebenarnya kalau dari sisi perawatan ya, hybrid itu kan diciptakan untuk dalam kota ya, supaya kayak kecepatan rendah itu dia bisa hanya pakai baterainya doang. Nah itu sih bukan untuk luar kota sih. Kalau untuk luar kota udahlah pakai diesel udah paling ngirit lah gitu kan, nggak mungkin bisa ngalahin diesel lah, yang Euro 6 itu udah paling ngirit. Cuman kalau di dalam kota memang sebenarnya untuk hybridnya itu harusnya lebih irit, teorinya sih seperti itu. Oke, kalau kita cerita baterai, tiap manufakturer mobil memiliki mengadopsi baterainya sendiri masing-masing yang berbeda. Kalau Toyota hybrid, dia pakainya NiMH, nickel metal hydride, itu baterai kayak begini. Jadi dia prismatic pouch battery, di mana ini dia pouch, di mana ini nanti di mobilnya itu dijujur banyak. Kalau Camry ada 32, ada yang 28 itu untuk mobil Corolla Cross Hybrid, kalau nggak salah saya lupa ya, cuman makanya dia jejer begini dan ketika dicas itu dia ngegembung dan ngempes. Nah, kalau Honda baterainya bulat-bulat kayak baterai bulat gede itu yang tabung gede yang sel C, itu juga kita ada sih sampelnya, cuman dia bulat-bulat. Nah, kalau si BYD dia pakai LFP. Kalau Tesla yang awal dia pakai lithium ion battery yang segede-gede gini, dia pakai 7.000 biji. Nah, jadi setiap manufakturer memang beda-beda ya, dan setiap manufakturer juga punya spesifikasi baterainya sendiri dan cara ngerawatnya juga berbeda-beda, tetapi cara mempertahankannya tetap sama, dia harus dingin. Jadi baterai ini ketika dipakai dia panas, sama kayak kita pakai laptop, itu kan dia panas nih dan dia ngegembung dan dia ngempes. Dan supaya dia awet dan tahan lama dia harus sedingin mungkin. Makanya hybrid dan EV itu benar-benar nempel banget sama coolant dan sama AC. Karena hybrid dan EV menggunakan si coolant mobil itu dan AC mobil itu untuk mendinginkan. Toyota menggunakan blower lagi untuk disedot dan didorong ke baterai-baterainya untuk mendinginkan baterai dari AC kabin. BMW, Mercy, Audi beberapa dia menggunakan plat lagi di bawah baterainya, itu kayak kulkas ya, kayak platnya kulkas yang memakai si kompresor AC mobil itu sendiri untuk mendinginkan. Jadi mereka aja pakai itu untuk mendinginkan, jadi kan intinya kan ini harus didinginkan ya gitu loh. Dan ini memang yang menjadi concern ketika awal-awal EV keluar itu banyak yang kebakar, banyak yang runaway. Nah itu memang dari sini sih, dari baterai sih concernnya sih. Nah kalau misalkan dibilang harga, oke, saya spill aja ya. Kemarin kan si Wuling bilang 100 juta untuk MEV, kemudian si Ioniq 5 itu 400-an juta deh untuk harga baterainya doang. Tesla 23.000 kalau nggak salah di Amerika. Itu di Amerika, harus bawa ke sini dulu. Di mana baterai itu lantas kalau impor. Jadi Anda harus memiliki izin khusus kalau mau impor. Jadi nggak bisa sembarangan, oke, pesen beli. No, tidak bisa. Ini Toyota satunya itu kalau nggak salah di Toyota itu sekitar 64 sampai 68 juta untuk Camry, baterai Camry satu set.
Nah, jadi kalau Honda kan karena baru masuk Indonesia, saya nggak tahu berapa, baru ada Honda CR-V hybrid. Kalau di luar negeri di Malaysia udah ada, dia juga harganya kira kurang lebih sama dengan Toyota, sekitar 60-an juta juga untuk baru satu set. Nah, itu harganya sih masih cukup tinggi ya. Makanya kenapa saya selalu bilang kalau misalkan Anda mau beli hybrid dan EV ya Anda harus tahu nih peruntukannya apa. Karena Anda balik lagi harus menghitung value for money untuk mobil-mobil ini. Sebenarnya mobil hybrid dan EV itu ECU-nya atau komputernya itu jauh lebih bagus daripada mobil biasa, dan itu membutuhkan scanner khusus untuk bisa membaca data dari ECU itu. Nah, ECU itu bisa tahu nih karena di setiap baterai, setiap mobil yang bagus ada namanya BMS, Battery Monitoring System. Toyota udah ada, Lexus udah ada. Jadi kalau kita ngomong standar, Anda beli Toyota aja hybrid, mereka bisa kasih tahu kalau baterainya kepanasan, overheat, atau baterainya udah tinggal berapa persen dan baterainya udah life, baterainya udah nggak bagus, mereka bisa kasih tahu semua. Jadi si mobil itu bisa kasih tahu dengan Anda punya scanner khusus untuk membaca data hybridnya gitu loh. Nah, karena kalau Anda punya itu, Anda bisa baca nih, oke, baterainya udah dibaca hanya tinggal 60% nih. Berarti si check engine akan nyala dan akan dikasih tahu nih, baterai lu tuh tinggal 60%, diganti gitu. Nah, itu baru kita bongkar, kita tesin satu-satu nih, yang mana yang harus diganti. Gitu. Dan ketika kita tesin satu-satu juga, biasanya baterai yang berada di tengah itu yang lebih cepat drop. Kan baterai disusun begini satu-satu yang ujung-ujung. Nah, angin kan dilaluin dari bawah, kemudian ditarik ke atas buat ngebuang panas. Nah, sel baterai yang di tengah itu yang lebih cepat rusak karena lebih panas, karena angin kan lewatnya ujung kan. Nah, makanya kenapa selnya itu yang kita ganti itu biasanya yang di tengah-tengah tuh. Jarang yang di ujung-ujung tuh, jarang yang kita ganti. Itu makanya kenapa saya bilang dari tadi harus bersih. Karena ya balik lagi, anginnya nggak lewat aja yang tengah yang turun duluan kan. Jadi ini saya belajar dari guru saya di Hyundai di Korea ya. Jadi memang di Korea sendiri kan sekarang lebih banyak EV ya di sana ya. Dan awal-awal mereka membuat EV dan nge-push EV keluar itu banyak sekali terjadi kebakaran-kebakaran pada baterai. Nah, kebakaran pada baterai itu ada dua hal. Satu, gara-gara overcharging atau sedang dicas. Nah, sedang dicas itu juga beberapa faktor. Apakah ngecasnya kelamaan, which is agak nggak mungkin karena di komputernya mobil sendiri ada cut off-nya. Kalau udah penuh dia cut gitu kan. Itu nggak terlalu susah lah ya gitu. Maksudnya itu sih bukan di situ. Yang lebih concern lagi adalah ketika EV itu di charging, dia si mobil ini menghidupkan water pump namanya, pompa air untuk ngelewatin coolant di plat-plat pendinginnya supaya baterai itu dingin. Nah, beberapa kasus yang kebakaran ketika di charging itu water pumpnya yang nggak nyala. Jadi ketika dia charging, water pumpnya nggak nyala atau kipas radiatornya nggak nyala, makanya dia panas dan kebakar. Itu satu, ya makanya kenapa dulu di Amerika sendiri aja, bukan dulu sih, baru tahun lalu ya, di Amerika sendiri aja, lu kalau beli mobil EV nggak boleh ngecas di dalam garasi. Ngecasnya di luar, nggak boleh di dalam garasi, karena mereka sendiri juga takut kebakaran, dan itu himbauannya juga dari si ATPM-nya sendiri, gitu loh. Nah, itu satu. Dua, baterai ini bisa kebakar ketika dipuncture atau ditusuk. Ini bisa kebakar. Yang tidak bisa kebakar ketika dipuncture hanyalah baterai LFP-nya, blade battery-nya BYD. Hari ini ya. Besok nanti kita nggak tahu. Nah, BYD ditusuk dia nggak kebakar. Ini semua baterai yang begini, even Tesla pun kebakar. Nah, itu biasanya itu terjadi ketika si mobil itu nabrak sesuatu. Nah, ketika si mobil nabrak, apalagi EV ya kan baterainya lebih banyak dan biasanya di lantai, itu dia nabrak ke panser, itu kebakar memang. Kalau Toyota Hybrid, saya rasa agak susah kebakar karena dia posisinya Innova Zenith itu di bawah seatnya driver. Kalau si Toyota Corolla Cross dan Toyota Camry itu di belakang, seatnya belakang, passenger belakang. Jadi ya lu harus tabrakan kenceng banget sih baru bisa kena itu sih. Yang lu kalau sekenceng itu lu gak usah pusingin mati kebakar sih, udah mati ketabrakan dulu sih itu sih. Bener-bener kenceng baru baterainya bisa nabrak. Kalau Tesla kan di lantai. Nah, cuman Tesla itu sebenarnya yang bikinnya, menurut saya, desain baterainya paling safety. Kenapa? Dia pakai baterai tabung yang segini-segini, yang kecil-kecil tuh kayak kita punya. Dia segini-segini, dia pakai 7.000 biji. Dia cuma solder tuh, satu-satu tuh. Sehingga ketika dia ketabrak, solderannya putus. Dia sebenarnya bikin baterainya lebih pintar. Dari sistem baterainya ya, Anda bisa search lah ya. Dia baterainya tuh cuma segini-segini, 7.448 biji kalau nggak salah. Dan dia di beberapa pulau, nah di pulau-pulau baterainya itu yang disolder nih satu sama lain. Dia lebih pintar memang begini ya, gitu loh. Nah cuman balik lagi ya, namanya kebakar sebenarnya sih sedikit ya kalau dari statistik ya. BYD keluarin statistik juga di bawah 1% mobilnya mereka yang kebakar. Tesla juga lebih banyak kebakar gara-gara mishandling dan tabrakan sih sebenarnya sih. Gitu. Nah itu sih, kalau ngecas kayaknya hari ini
udah jarang ya yang cerita kebakaran karena ngecas. Tapi memang peraturannya nggak boleh ngecas di dalam garasi. Nah, Anda harus punya pemadam kebakaran khusus baterai. Itu nggak banyak, dan baterai yang berbeda membutuhkan membutuhkan apar yang berbeda juga. Kalau di Korea, itu cuma diangkat mobilnya, dia bawa mobil bak air, dicelupin mobil yang bak air. Dah, ditungguin sampai mati sendiri. Karena memang tidak bisa mati. Disemprot apapun, karena baterainya itu ketika puncture, dia kebakar itu di 2400 derajat Celcius. Jadi lu celupin ke tengah laut pun dia akan kebakar terus gitu loh. Jadi memang nggak bisa diapa-apain gitu loh. Beberapa jenis baterai ya, makanya kan di Indonesia ada yang pernah keluarin apar untuk baterai. Oke, jenis apa? Nggak salah gitu loh. Jenis baterai apa dulu nih? Karena jenis baterai yang berbeda, dia kan bahannya beda nih. Bahannya beda berarti dia kebakarnya di suhu yang berbeda. Yang ini kebakar di 2400, ya bayangin aja. 2400 derajat Celcius, lo celupin ke laut juga tetap nyala dia. Dia akan kebakar sampai habis. Ada yang jual pemadam kebakarannya ya kan, cuman Anda harus tanya itu khusus baterai apa dulu. Karena ya itu, berbeda baterai berbeda pemadamnya. Itu karena kita ketika sertifikasi belajar hybrid, nomor 1 tuh kita belajar safety-nya dulu kan. Kalau kebakar apa, kalau ini apa, kalau itu apa. Mereka juga bilang nggak bisa ngomong, karena ketika misalkan baterai kebakar, lu harus tahu nih baterai apa dulu. Makanya ketika di Korea nih, waktu itu ada kebakaran, si pemadam kebakarannya akan tanya, mobilnya merek apa? Oke, EV atau enggak? Kalau mobilnya EV, oke, merek apa? Jadi dia langsung tahu nih di datanya dia, oke, ini baterainya ini, gitu. Itu aja mereka tanya, bro. Kalau kita sih, di Indonesia sih, aduh, dicelupin aja ke sungai, nggak apa-apa kan, banjir ya. Lumayan buat ngasih-ngasih. Kalau biaya sih, balik lagi ya, hybrid itu tergantung ketersediaan spare part. Karena jujur ngomong aja, di seluruh dunia itu sekarang lagi berlomba-lomba membuat baterai, sehingga semua sumber daya resources-nya kayak nikel, lithium, dan sebagainya itu disedot sama pabrik-pabrik semua. Jadi pabrik itu ketika selesai memproduksi baterai itu udah masuk ke mobil yang baru. Jadi baterai baru yang spare part itu jauh lebih susah hari ini. Jadi mereka pun ngebid ke pabrik sesuai kuota. Makanya kalau kita ceritanya Toyota udah bid semua untuk baterai khusus Toyotanya. Itu begitu itu udah jadi, itu udah langsung masuk ke mobil. Jarang berada di pasaran sebagai spare part gitu loh. Nah, makanya harganya masih fluktuatif dan tergolong tinggi, dan ketersediaannya belum tentu ada juga. Nah, makanya namanya baterai sebenarnya itu nggak bisa di repair. Yang ada di refurbish itu maksudnya oke, ini kan ada 32 sel, kan nggak mungkin 32-nya rusak. Yang rusak itu kayak kamera yang di bawah itu cuma 7 biji. Ya udah kita ganti aja 7 biji selnya. Nah, kita ganti ada 2 option. Anda bisa ganti baru, original spare part baru, atau spare part ibaratnya di luar ATPM, cuman OEM spare part ya, kita bilangnya OEM berarti spare part pabrik, cuman bukan original pabrikan gitu. Nah, itu bisa juga ganti, atau Anda bisa ganti yang refurbish. Maksudnya refurbish adalah kita ambil baterai-baterai dari yang mobil-mobil sudah tidak terpakai, kita ambil baterai, kita testing satu-satu, yang life-nya masih di atas 70%. Itu masih bisa kita pakai. Nah, yang life-nya di atas 70% biasanya kita masih bisa pakai 2 tahun sampai 3 tahun ke depan. Itu biasanya optionnya jauh lebih murah daripada yang baru. Kalau baru itu biasanya jauh lebih mahal. Tidak bisa repair baterai itu. Jadi baterai itu karena dia chemical kan di dalamnya kan. Karena chemical di dalamnya dia tidak bisa di repair, sehingga kalau misalkan chemicalnya udah berubah ya udah. Nah, ini kita kirim ke orang-orang yang recycle baterai. Jadi ini juga nggak boleh dibuang. Ini nggak boleh dibuang sembarangan, ditusuk tetap meledak soalnya. Makanya ketika misalkan sudah rusak, sudah tidak bisa dipakai, ya sudah, kita biasanya panggil orang-orang yang khusus untuk recycle, mereka akan ambil dari kita. Karena ini diregulasi ketat oleh pemerintah, ini nggak boleh dibuang, nggak boleh sembarangan. Karena ya itu, kebayangkan anak-anak tiba-tiba struk meleduk gitu kan, nggak lucu banget gitu kan. Makanya ini diregulasi ketat, jadi ya untuk ngebuang pun ada perusahaan khusus yang akan ngambil. Katanya tuh LFP itu lebih bagus daripada nikel, itu benar? Jadi bukan lebih bagus ya. Jadi LFP itu dia mengorbankan range atau isinya kayak kapasitas baterainya dengan baterai yang lebih safe dan lebih murah. Jadi baterai LFP itu untuk membuat dengan range yang segitu itu jauh lebih murah daripada nikel. Makanya BYD maunya pakai itu, dan akhirnya Tesla juga beralih ke situ. Tesla yang di Amerika doang nih dia pakai yang lithium ion battery. Begitu Tesla yang keluaran di China sendiri dia pakai LFP baterai. Karena Tesla juga udah buka di China. Untuk regulasi limbah baterai itu benar sekali banyak yang tidak ngomongin dan tidak pernah diomongin. Sebenarnya Badan Lingkungan Hidup sudah ada undang-undang lingkungan hidupnya tentang bagaimana penanganan limbah. Ini kalau nggak salah kategori limbah B2 kalau nggak salah ya. Dan hanya ada beberapa perusahaan yang memang ditunjuk dan tersertifikasi untuk mendaur ulang ini.
Seharusnya semua baterai itu didaur ulang, ya kan? Even ulen aja nggak boleh dibuang gitu kan seharusnya. Cuman di Indonesia tidak terlalu peduli tentang itu, dan itu yang sangat saya sayangkan. Sebenarnya air aki juga nggak boleh dibuang pak, ya kan? Masuk ke sungai ikan mati, ya kan, dan sebagainya macamnya. Dan sekarang ibu-ibu pada ngeluh kenapa cabai mahal dan harga ikan mahal ya. Lu sendiri juga yang bikin limbahnya gitu kan. Nah itu sih sebenarnya nggak boleh, dan saya sangat sayangkan mereka membuang itu. Saya didikan bule, jadi saya sih nggak ada sih ceritanya begitu sih. Maksudnya saya selalu comply karena saya mengerti dampaknya terhadap lingkungan, dan memang ada company-nya bisa dihubungin dan mereka ngambil kok di tempat lu gratis kok gitu loh. Maksudnya lu telepon aja, mereka ngambil gratis dan lu akan dikasih contact person setiap kali kalau lu ada, mereka akan ambilin semua gratis karena bagi mereka ini duit. Mereka daur ulang, mereka dapat duit gitu loh. Dan bahan-bahan baku dari mereka yang ngambil dari kita itu gratis. Jadi why not gitu kan, maksudnya saya nggak rugi bisa telepon mereka gitu kan. Nah itu sih. Jadi memang ini tidak boleh dibuang, ini harus khusus karena chemicalnya masih ada beberapa chemical yang berbahaya, dan sebenarnya ketika diekstraksi ulang ada yang namanya precious metal. Nah precious metal itu menjadi bisnis besar hari ini. Besar sekali hari ini, dan banyak orang-orang yang ikutan masuk di dalamnya. Itu ceritanya.